Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, thank you banget teman-teman yang udah banyak kali minta dibahas ya koinnya. Jadi kita punya ide untuk bahas koin apa hari ini. Kita akan bahas hari ini yaitu Baby Dogecoin karena ini banyak banget yang minta dibahas. Kita juga akan bahas untuk Happy ya. Happy Cat ini banyak juga yang minta untuk dibahas. Dan juga requestan yang belum sempat aku wujudkan kemarin adalah bahas Milady ya. Jadi 3 koin ini kita akan bahas hari ini. Dan aku sekarang sedang mengamati karena Gadfi atau Vitalik Buterin ya, co-founder dari Ethereum itu baru saja melakukan likuidasi banyak meme token. Jadi aku lagi baca-baca nih, kira-kira koin yang kita bahas hari ini itu bakalan masuk daftar nggak sih koin yang dijual oleh Vitalik ya. Ternyata setelah aku cek nggak ada sih. Jadi koin yang kita bahas hari ini belum dijual sama Vitalik Buterin. Jadi by the way, Vitalik Buterin ini banyak sekali mendapatkan sumbangan koin dari developer project meme token. Tujuannya untuk apa? Ya biar dipom-pom tokennya teman-teman. Jadi developer ini ngasih koin gratis sama Vitalik. Kalau Vitalik interesting, tertarik, bisa saja satu koin atau sebuah koin itu dikomentari, di tweet di Twitter. Nah itu bisa bikin harganya naik gitu. Dan koin-koin ini baru aja dilikuidasi oleh Vitalik ya setelah beberapa waktu di hold gitu. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau kenalin dulu Get.io. Ada startup token gratis yang bisa teman-teman dapetin. Syaratnya adalah teman-teman wajib KYC dan juga punya aset di Get.io minimum $10 saja di market spot ya. Kemudian teman-teman masuk ke menu yang ini. Kalau pakai aplikasi itu langsung di menu home ada startup, klik yang startup. Nanti teman-teman tinggal langsung klaim semua kalau teman-teman sudah memenuhi syarat yang ada. Gitu. Nah, nanti hadiahnya akan langsung masuk ke wallet pribadi kalian. Ada Cat Gold, ini yang suka airdrop di Telegram ya, dia akan listing. Itu akan teman-teman bisa dapetin. Kemudian juga ada angpau nih menjelang Imlek, teman-teman. Jadi yang tertarik untuk dapetin adalah dengan cara untuk pengguna baru ya, bisa langsung daftar Get.io. Link pendaftarannya aku sertakan di kolom deskripsi. Melakukan deposit setidaknya $50 saja akan langsung mendapatkan voucher untuk market futures sebanyak $10. Lumayan banget, bisa meningkatkan jumlah exposure kalian. Gitu. Dan juga ada hadiah berupa mining startup yang bisa teman-teman dapetin. Oke, link pendaftarannya ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut masuk ke pembahasan dari Baby Dogecoin. Hari ini Baby Dogecoin diperdagangkan di kisaran level 0,08 kali 3374. Di mana secara supply banyak banget ya. Total supply dari Baby Doge adalah di 202 kuadriliun token, sementara yang beredar adalah di 162 kuadriliun Baby Doge. Kuadriliun itu 1000 triliun. Banyak banget. Kalau kita lihat dari unlock token, Baby Doge ini secara konsisten akan unlock token bertahap. Dengan jumlah yang akan terus meningkat ini, tentu saja Baby Doge akan mengalami inflasi. Sampai nanti di 2026 ditargetkan supply maksimumnya itu mendekati ya 50 berapa nih? 500 kuadriliun something. Sangat-sangat besar, teman-teman. Jadi ya itu Baby Doge belum ketahuan maksimum supply-nya. Untuk campaign terbaru atau event terbaru, Baby Doge ini ada developing untuk Trade Like a Pro di Telegram. Dia bikin kayak bot gitu, di mana teman-teman akan terkoneksi langsung dengan platform baru mereka, yaitu Puffy Fund. Jadi platform Puffy Fund ini adalah platform di mana teman-teman bisa melisting token. Ya, ini adalah project besutan dari Baby Doge setelah banyak sekali project-project lain yang sudah dibikin ya. Di sini teman-teman bisa create token baru. Nah, siapa nih yang suka bikin token meme? Bisa pakai platform PV Fund, kemudian masukkan nama kalian, ticker tokennya apa, kodenya apa, kasih deskripsi, dan juga kasih foto. Kalau kalian punya sosial media kayak Twitter, Telegram, masukkan langsung di sini, langsung konekkan saja. Nanti token-token kalian itu akan tertera di bawah sini yang bisa diperdagangkan oleh banyak investor. Ya, ini ada token-token baru kayak Hatsune, Puppy Doge, kemudian Baby PP,
Govnov dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat-sangat simpel, akan ada banyak meme token baru yang akan di-listing dan tentu saja tidak semuanya akan survive. Ya, tentu saja untuk create token kalian perlu untuk hold Baby Dogecoin sehingga adopsi dari Baby Dogecoin akan berpotensi meningkat. Seperti itu. Karena kalau kita mau create token, kita wajib punya token dari Baby Doge. Baby Doge juga berencana untuk melakukan burning, cuma belum tahu kapan mereka akan burning di tahun 2025 ini. Ini proyek-proyek yang memang sudah dibikin, kayak Baby Doge AI, pengembangan NFT yang mereka bikin ya, Baby Doge Card yang bisa terkoneksi dengan beberapa credit card ya, dan juga mendukung pembelian kripto dengan fiat money. Terus juga ada Baby Doge Chess ya, sebuah permainan yang bisa teman-teman mainkan. Kemudian juga ada Army NFT, tempat kalian bisa bertransaksi NFT di dalamnya. Jadi ekosistem Baby Doge tidak hanya sekedar meme token, tapi juga meme token yang punya utility. Rumornya sih dia pengen listing di Binance, dan kemarin akhirnya Baby Doge sudah listing ya dengan ticker 1 million Baby Doge coin USDT. Tokennya sudah bisa diperdagangkan di Binance dan pada akhirnya mendapatkan liquidity yang lumayan signifikan. Selain itu juga ada exchange lain kayak CoinX, kemudian Baby Doge Coin juga bisa diperdagangkan di Bitget, OKX, Gate.io, dan exchange lainnya. Itu sih untuk good point-nya. Vitalik juga belum ada jual Baby Doge-nya ya. Jadi so far aman-aman aja. Kalau kita lihat secara price action, Bitcoin ada di kisaran level 102.000 di video kali ini. Kemudian BTC Dominance agak sedikit meningkat. Ya, altcoin kayak Baby Doge sendiri kemarin sudah sempat mengalami peningkatan ya. Secara tren menurut saya Baby Dogecoin lumayan bagus trennya. Dia sudah breakout dari ini, dari resistance penting ini, teman-teman. Jadi pada tanggal 24 Oktober sempat ngetes area tersebut, kemudian konsolidasi, ngepump balik ketika ada berita Baby Doge listing di Binance. Ya, harganya rally di tanggal 9 Desember kemarin dan breakout. Ini merupakan sebuah indikasi yang bagus, hal yang sangat dinantikan cukup panjang oleh para investor terhadap kenaikan dari Baby Dogecoin. Dan di level saat ini pergerakan harganya berada di kisaran level 0,08 kali 29883. Saat ini sih Baby Doge masih bertahan di area support di sini. Semoga level support tersebut cukup kuat ya, cukup solid untuk harga Baby Doge. Kemudian next targetnya paling adalah balik naik ke kisaran 0,08 kali 46263 something. Gitu. Volume perdagangannya oke, smart money undetectable, tidak terdeteksi. Maksudnya ya bukan tidak ada, tapi tidak bisa kelihatan secara clear. Gitu. Dilihat dari time frame 4 jam, pergerakan dari Baby Doge ini belum terlalu naik ya. Teman-teman bisa dibilang pergerakannya konsolidasi doang, volume pedagangnya stabil, dan faktor yang mempengaruhi sih tentu saja adalah pergerakan Bitcoin dan Bitcoin dominance yang masih naik. Jadi ibaratnya altcoin agak sedikit mendapatkan pressure disebabkan karena dominasi dari Bitcoin yang lebih kuat gitu. Sementara untuk tren kita ekspektasikan Baby Doge masih bisa rally ya. Hari ini dia cuma ngetes area support. Kalau ini beneran dia terkonfirmasi bertahan di area level support saat ini, ya akan membuka peluang untuk kenaikan berikutnya untuk Baby Doge. Apalagi dia sudah listing di exchange besar, jadi secara likuiditas akan lebih baik ya. Dan juga ada beberapa fitur-fitur baru tuh yang tadi sudah aku spill. Di Telegram ada Telegram bot untuk teman-teman bisa melakukan trade di Pavivan dengan gampang ya, hanya lewat Telegram doang. Gitu. Jadi ya exposure-nya akan lebih tinggi untuk project Baby Doge ini. Lalu gimana kalau seandainya dia gagal untuk mempertahankan area support tersebut? Ya, Baby Doge kalau dia gagal mempertahankan area support di sini di 0,08 kali 298 ini, maka potensial area next support adalah di kisaran 0,08 kali 2316 menjadi area next support yang akan berpotensi di 7 gitu. Sebenarnya secara tren sekarang udah bagus, konfirmasi bullish ya, tinggal di follow up aja sama market, tinggal di maintain harganya. Itu, buat saya Baby Doge positif. Next kita akan bahas untuk Happy Cat. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp174. Happy Cat koin yang lama sideways ya, sejak di awal listing itu di Oktober 2024. Harganya sempat ngepump and then flat sideways.
Secara community, ya ini adalah meme token dengan tema kucing yang lagi happy gitu ya teman-teman. Secara website, ya biasa banget, bahkan kayak jadul gitu. Terus di Twitter, engagement-nya kita lihat ya biasa aja sih, teman-teman. Jadi nggak terlalu surprise banget, nggak terlalu wow. Followernya juga masih di 100 ribuan ya. Ya untuk sebuah kelas meme token menurut saya cukup oke. Token ini banyak dipom-pom ya oleh beberapa influencer dan menurut saya pasti banyak yang sangkut karena hal tersebut. Untuk pasarnya sendiri, Happy Cat bisa diperdagangkan di Bitget, KuCoin, Maxi, Gate.io, BingX, dan kawan-kawan. Secara maksimum supply dia sudah tercapai, yaitu sebanyak 3,33 miliar, ya 3,33 miliar. Dan ya untuk saat ini sih overall ya secara price action, kalau kita perhatikan Happy Cat ini agak koreksi, agak turun gitu. Secara jangka pendek dia udah turun sekitar 8% di perdagangan hari ini dengan market cap yang nggak terlalu gede. Menurut saya sih Happy Cat bakalan sangat-sangat misterius secara pergerakan gitu. Kita tidak akan bisa untuk memprediksi kapan pergerakan token ini bakalan nge-pump signifikan, sebab secara price action dia benar-benar sideways, benar-benar flat dan belum menunjukkan kondisi di mana token ini siap untuk bullish. Tapi beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan adalah selama Happy Cat masih bisa bergerak sideways di range ini, maka ini masih dalam konsolidasi. Masih sangat-sangat wajar, masih sangat-sangat aman, even dia turun sampai 0,0079. Itu kita masih bisa kategorikan wajar, teman-teman. Gitu. Untuk level resistance adalah di kisaran 0,012. Andai kata dia breakout dari area tersebut, maka kita bisa melihat sebuah kenaikan yang sangat-sangat impulsif. Sebab di area ini ada banyak sekali seller yang siap jualan. Gitu. Andai kata kalau buyernya lebih strong daripada seller, pergerakan harga akan cenderung menguat. Secara volume perdagangan sih lemah ya. Nggak terlalu signifikan, smart money juga nggak terlalu banyak pada token ini. Gitu. Kalau dari saya sih, kalau teman-teman ada sangkut di koin-koin seperti ini, ya teman-teman harus sabar, harus ikhlas ya. Jadi ya kita nggak bisa prediksi ini koin kapan bakalan naik karena secara project pertama dia adalah meme token, listing tokennya ada di beberapa exchange, tapi yang jadi masalah adalah saat ini banyak meme token yang beredar. Jadi ya itu teman-teman, karena banyak meme token artinya banyak pilihan. Investor pun, trader pun juga akan bingung nih naikin koin yang mana ya kan. Pilihannya terlalu banyak. Jadi mungkin kalau ada opportunity nanti Happy Cat bisa pump ya kan, kita nggak tahu ya. Kalau dia bisa nge-pump, udah jual aja teman-teman. Jangan berharap harganya bisa naik tinggi-tinggi banget. Ya karena sekarang saingannya sangat-sangat banyak. Ya kan, opportunity-nya akan semakin menipis untuk altcoin. Apalagi ada Bitcoin dominance yang terus mengalami peningkatan gitu. Jadi saat ini masih konsolidasi. Next target kalau dikasih level 0,022 itu bisa dijadikan sebagai area taking profit. Dan lewat area breakout, kalau dia bisa naik itu udah sekitar 87%. Cukup besar teman-teman potensial profitnya. Itu aja sih paling dari Happy Cat. Kalau kita lihat dari faktor-faktor lain, dia running di jaringan Solana sama BNB ya. Dia udah tersedia di BNB. Tapi kalau kita lihat dari Solscan, coba kita lihat siapa pemegang token ini yang paling gede. Lihat dari holder. Oke, ada satu wallet pribadi yang punya kepemilikan sampai 5%. Sisanya ada di wallet exchange dan sudah diperdagangkan oleh banyak trader. Jadi secara kemungkinan ya developernya masih pegang itu, jadi masih ada harapan sih untuk token ini nge-pump. Cuman kapan kita tidak akan tahu secara pasti. Next kita akan bahas Milady atau Ladies. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,001298. Ya, Milady sudah mencapai 82% dari total supply yang beredar. Total supply-nya adalah di kisaran triple 8 triliun. Dengan supply beredar saat ini adalah di 734 triliun ya. 734 triliun. Ini adalah meme token dengan tema kartun gitu. Kayaknya ada ya film kartunnya kalau nggak salah. Saya sendiri nggak terlalu
ngikutin juga ya. Tapi yang pasti meme token Milady ini bisa dibilang masih tetap aktif di Telegram dan juga di komunitas di Twitter. Masih ada postingan-postingan, secara engagement menurut saya nggak terlalu gede ya. Jadi ya biasa aja. Kemudian kalau kita lihat dari mereka punya exchange yang bisa memperdagangkan itu sudah tersedia di beberapa exchange kayak Bybit, Bitget, KuCoin, kemudian HTX, Maxi, Get.io, dan beberapa exchange lainnya. Jadi secara token sebenarnya ini masih bisa di-create sih, masih bisa bertambah jumlahnya sampai 17% ke depan. Gitu. Secara engagement nggak terlalu gede untuk sebuah meme token, menurut saya Milady ya perlu kita lihat sih secara price action seperti apa ya. Kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya pergerakan dari Milady ini sideways flat, nggak kemana-mana. Dalam beberapa waktu terakhir pun pergerakan harganya ya masih di situ-situ aja, teman-teman. Jadi ini adalah hal yang memang penting ya untuk kita perhatikan. Untuk sebuah meme token itu sangat-sangat community driven, artinya sangat-sangat digerakkan oleh komunitas. Makin banyak komunitas yang masuk, makin bagus potensial projectnya. Ya makin sedikit engagement-nya berarti kita bisa melihat bahwa project ini nampaknya kalah saing sama project yang lain, khususnya di sektor yang sama. Gitu. Kalau kita lihat dari Milady sih engagement-nya nggak terlalu besar. Secara pergerakan, Milady ini bergerak dalam sebuah triangle saat ini. Kemudian dia masih sangat respect area support di 0, waduh nolnya banyak banget. 0,07 kali 6580 ya level saat ini, yang mana merupakan level support untuk ladies atau Milady, dan secara price action sih sebenarnya masih bergerak konsolidasi. Jadi dia masih respect. Good point, mungkin adalah sebuah posisi akumulasi yang bagus. Untuk next step ada dua potensial seperti biasa. Kalau dia bisa breakout dari posisi triangle, maka tren bisa saja mengalami lonjakan signifikan seperti pada fase-fase sebelumnya. Kemudian kalau dia gagal mempertahankan area tersebut, ya bisa jadi next step adalah tren koreksi gitu. Kalau dari saya sih melihat Milady ini lumayan banyak yang request. Jadi anggapan saya sih teman-teman banyak yang masuk ke project ini. Mungkin beberapa ada yang melihat apakah project ini masih punya prospek atau enggak. Kalau dari saya sih untuk meme token, khususnya yang market cap-nya itu belum tembus 1 triliun, itu masih bisa naik signifikan. Gitu. Ini kan Milady market cap-nya cuma 953 triliun. Nggak bisa dikategorikan sebagai project dengan small cap ya. Mungkin ya lebih kecil daripada small cap sih. Itu. Jadi kecil banget market cap-nya, otomatis secara volatilitas dia itu bisa sangat-sangat tinggi. Makanya meskipun saya melihat engagement-nya nggak terlalu oke, tapi sebenarnya untuk spekulasi ini masih ada opportunity, teman-teman. Gitu. Dan secara tren ekspektasinya tentu adalah atas ya. Atas. Next targetnya adalah all time high di kisaran area 0,06 kali 4562. Untuk area tersebut kalau bisa dicapai itu adalah kenaikan sekitar 398%. Level yang bakalan sangat-sangat dinantikan. Dengan potensi sideways yang seperti ini ya mungkin saja, teman-teman. Apalagi kalau kita lihat dari sebelumnya kan Milady ini sudah sempat naik ya signifikan, and then dia turun drop parah, ada week, and then dia kembali bullish naik sangat signifikan. Jadi bukan untuk para investor, kalau teman-teman memang masuk ke proyek-proyek seperti ini, make sure teman-teman siap dana dingin, siap sangkut, siap rugi. Karena sekalinya untung bisa jackpot, kalau gagal ya kan, kalau gagal ngepump ya teman-teman itu adalah resiko. Koin ini sangat-sangat volatile, market cap-nya kecil, potensinya besar juga. Kalau mau masuk, pertimbangkan resiko. Itu aja sih dari saya untuk Baby Doge, Milady, sama Happy Cat. Semoga bisa bermanfaat. Next kita akan bahas beberapa meme token lagi ke depannya ya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman punya koin untuk dibahas, bisa subscribe channel ini. Notifnya diaktifkan. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Bagi teman-teman yang mungkin punya Telegram, yang pengen join di komunitas kita ya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.